Allah menciptakan lisan ini untuk berbicara yang baik. Pilihannya ada dua saja dari lisan ini. Waliyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Jangan menganggap remeh bicara, karena perkataan itu bisa menentukan surga dan neraka. Syahadat itu dengan bicara. Pernikahan, saya nikahkan kamu dengan putri saya, dan kabulnya terima saya nikah, itu bicara, dan itu membuat sah. Keluar dari Islam juga bisa dengan bicara. Maka penting sekali kita menjaga lisan, karena penghuni neraka terbanyak itu karena dua hal, karena lidahnya dan farjinya, kemaluannya. Tapi jauh lebih banyak orang menjadi ahli neraka karena lidah. Bicara itu benar-benar sesuatu yang berat bagi orang yang beriman. Tapi bagi yang kurang iman, bicara itu menjadi sembarangan. Karena orang yang beriman itu berpikir dulu, dirasa-rasakan pakai hati, baru bicara. Tapi yang kurang iman, bicara dulu, kadang tidak pakai mikir, juga tidak pakai hati. Orang yang kuat imannya seperti jalan di sekitar onak dan duri, hati-hati, tidak sembarangan, karena dia tahu setiap perkataan pasti didengar oleh Allah, pasti dicatat oleh malaikat, dan pasti ada perhitungannya. Di dalam ngobrol itu bakal terjadi peluang tergelincir niat, tergelincir kata-kata. Kadang dalam ngobrol kita jadi ujub, memamerkan siapa diri kita, merasa lebih bagus dari yang lain. Kadang ditambah-tambah, jadilah dusta. Yang harusnya segini ditambah-tambah. Biasanya terjadinya kita nambah-nambah itu kalau sudah cerita tentang diri, cerita tentang pengalaman diri, tentang pokoknya kalau tentang diri, tentang keluarga, tentang anak, cenderung di-upgrade, dibagus-baguskan, ditambah-tambah. Kadang menyakiti orang lain, menertawakan orang lain, gibah, menjelek-jelekan orang. Kadang fitnah, mengeluarkan sesuatu yang sebetulnya tidak ada benarnya dan jadi fitnah. Berat sekali ngobrol itu, hadirin. Ngobrol 5 menit, 10 menit, tapi dosanya bisa seumur-umur. Jadi yang bagus bagaimana? Apakah tidak ngobrol? Yang bagus itu selalu berusaha mengendalikan diri. Ada doanya supaya kita lisannya terjaga. Doanya dalam surat Toha ayat 25 sampai 28. Pendek-pendek ini ayatnya. Sudah? Baik. Silakan. Surat Toha surat ke-20 ayat ke-25 dan 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuanku dari lidahku. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani 27 yafqahu qawli. Ini doa Nabi Musa. Rabbi shrahli sadri, ya Rabbku, lapangkan dadaku. Jadi doa Nabi Musa sebelum bicara itu ternyata yang pertama diminta itu adalah hati yang lapang.
hati yang lega dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan, hati yang lapang terhadap segala tekanan. Karena yang membuat kita menderita itu adalah sempitnya hati. Kemudian tahap kedua karunia Allah itu Rabbis rohli sodri wa yassirli amri. Baru urusan itu akan jauh lebih mudah. Dan orang-orang yang hatinya lapang, yang bisa berpikir jernih dengan bimbingan Allah menghadapi urusan, wahlul uqdatam min lisani, minta dihilangkan keluh di lidah ini. Karena memang Nabi Musa agak tidak lancar. Tapi yang lebih penting dari itu adalah yafqahu qauli, perkataannya ini bisa dipahami. Jadi kalau kita bicara itu penting sekali, bukan asal bunyi, tapi bicara kita bisa dipahami. Dan yang lebih penting dari itu, bicara kita jadi amal soleh. Dari doa Nabi Musa ini, kita yang pertama harus yakin bahwa hanya Allah yang bisa melapangkan hati kita. Kita mau cari ketenangan, tidak ada pemilik ketenangan selain Allah. Rumah lapang, punya tanah lapang, hati dibuat sempit oleh Allah, menderita. Tapi ada orang yang dipenjara begitu sempit, tapi hatinya dilapangkan oleh Allah, tidak menderita. Artinya makin luas dan lapang hati seseorang, tidak berat dihina, dicaci, banyak masalah. Kalau sudah lapang hati, tidak mudah tersinggung, tidak mudah terluka. Tapi orang yang hatinya sempit, semuanya jadi masalah, segala hal jadi rumit. Kita harus minta kepada Allah supaya dilapangkan hati ini, dan juga kita harus minta supaya orang lain juga dilapangkan hatinya. Yang kedua, wa yassirli amri. Semua urusan kita itu ada dalam pengetahuan Allah, ada dalam kekuasaan Allah. Apa yang Allah mudahkan pasti mudah. Apa yang tidak ditolong oleh Allah pasti susah. Jadi hidup ini sebetulnya lebih sederhana lagi. Sibuklah ingin selalu ditolong oleh Allah, itu beres urusan. Dan selalu harus kita yakini bahwa semua masalah yang ada pada diri kita, yang sedang kita hadapi, intinya bukan untuk diselesaikan sendiri. Karena kita ini makhluk yang tiada daya, tiada kuasa tanpa pertolongan Allah. Inti dari masalah yang kita hadapi itu adalah bagaimana supaya kita jadi dekat dengan Allah. Lalu Allah lah yang menuntun kita menyelesaikan masalah. Bisa Allah memberikan pikiran ke kita, solusi, bisa Allah memberikan pikiran ke yang lain dan Allah gerakan untuk nolong kita. Tapi yang pasti penguasa setiap masalah itu adalah Allah. Kalau Allah mau menolong kita, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun.